channel saya, Edustan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang rangkaian listrik arus searah, yaitu materi pembelajaran fisika kelas 12 SMA. Nah, di video kali ini yang kita bahas adalah tentang yang pertama adalah kuat arus listrik, yang kedua tentang beda potensial listrik, kemudian ada hambatan pada kawat penghantar, kemudian hukum Ohm, dan hukum Kirchhoff yang pertama dan yang kedua. Nah, sebelum saya akan mereview, menjelaskan lebih dalam lagi tentang rangkaian listrik arus searah, jangan lupa untuk ini, agar kedepannya saya dapat memberikan informasi yang menarik lainnya. Saksikan. Misalnya ada sebuah rangkaian terbuka yang dihubungkan dengan sebuah bola lampu. Bola lampu dihubungkan dengan sumber tegangan. Misalnya kita beri notasi sumber tegangan V, beda potensialnya V. Kemudian rangkaiannya masih terbuka. Ini saklarnya terbuka. Nah, ketika rangkaiannya terbuka berarti belum ada arus yang mengalir. Nah, selanjutnya ketika rangkaiannya ditutup, saklarnya kita tutup, saklarnya ditutup, maka lampu akan menyala normal. Lampu akan menyala normal. Kenapa? Karena ada arus yang mengalir di dalam rangkaian. Arus yang mengalir dalam rangkaian arahnya dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ini arah arus I dari potensial tinggi positif ke potensial rendah. Ingat, ketika rangkaiannya ditutup, maka akan ada arus yang mengalir. Kenapa ada arus yang mengalir? Karena ada muatan. Muatan listrik yang mengalir di dalam rangkaian. Sehingga besar kuat arus I sama dengan, tadi kan karena ada muatan. Maka ada muatan yang mengalir sepanjang waktu yang dibutuhkan. Nah, itu untuk arus listrik I sama dengan Q per T. Nah, selanjutnya ketika arus yang mengalir dalam selang waktu T akan mengalami perubahan. Sekali lagi, arus akan mengalami perubahan ketika Q-nya mengalami perubahan dan T-nya juga akan mengalami perubahan. Sehingga ketika terjadi perubahan, maka I arus sama dengan delta Q per delta T. Kalau terjadi perubahan. Nah, ketika muatannya mengalir dengan kecepatan sesaat atau muatannya mengalir sesaat saat waktu T mendekati 0. Sekali lagi, ketika muatan mengalir saat T mendekati 0, maka berlaku saat T mendekati 0, maka I sama dengan limit delta T mendekati 0 saat delta Q per delta T. Nah, persamaan ini dalam matematik bisa diselesaikan dengan metode diferensial, sehingga I sama dengan turunan atau diferensial dari muatan terhadap waktu. Nah, muatan yang mengalir adalah muatan negatif atau elektron, sehingga Q itu sama dengan banyaknya muatan dikali dengan muatan satu elektron. Dengan nilai muatan satu elektron itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, untuk rapat arus, misal nih, ini ada sebuah kawat penghantar yang ukurannya seperti ini. Kemudian ada dua jenis kawat yang ukuran seperti ini dengan ini, dihubung menjadi satu. Kemudian dialiri dengan arus yang sama. Misalnya arusnya 1 ampere,
maka rapat arus di kawat yang besar akan berbeda dengan rapat arus di kawat yang kecil. Sekali lagi, jika arusnya masuk sama, pasti sama dengan arus yang keluar. Tetapi rapat arusnya berbeda. Arus yang dialiri di kawat yang besar dengan yang dialiri pada kawat yang kecil. Sehingga untuk rapat arus, notasinya J, arus yang mengalir pada kawat penghantar dibagi dengan luas permukaan atau luas penampang kawat. Nah, luas penampang kawat itu yang mana? Yang ini. Ini luas penampangnya. Sehingga kawat memiliki bentuk lingkaran, maka A sama dengan atau luas lingkaran dari luas penampang Pi kali R kuadrat. Maka rapat arusnya J sama dengan I kuat arus per Pi R kuadrat. J itu rapat arus dengan satuannya ampere per meter kuadrat. Selanjutnya ketika arus mengalir pada suatu kawat penghantar, misal ini kawat penghantarnya, tadi arus mengalir seperti ini, kita misalkan kita ambil bagiannya adalah ini. Dengan luas permukaan A, Q adalah muatan yang mengalir, kemari ya. Nah, selanjutnya adalah ketika muatannya mengalir sepanjang dari ujung sini kemari, maka dia akan melintasi ruang. Sekali lagi, muatan akan melintasi ruang. Sehingga besarnya rapat arus ketika muatan melintasi ruang, jumlah muatan dikali muatan satu elektron, luas dikali menempati ruang itu adalah variabel volume dibagi dengan luas permukaan. Sehingga arus, kalau kita ambil tadi persamaan yang sebelumnya, arus I sama dengan dQ perubahan muatan terhadap waktu, atau sama dengan ini punya arus N, jumlah muatan satu elektron yang nilainya tadi 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali volume dari kawat penghantar tadi. Kemudian beda potensial listrik. Nah, misal ada sebuah rangkaian yang tertutup. Nah, kalau rangkaian tertutup berarti arusnya mengalir. Tadi di awal sudah disampaikan bahwa arah arus adalah dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ini arah arus I dari potensial tinggi ke potensial rendah. Tetapi arah elektron, sekali lagi, arah elektronnya berlawanan dengan arah arus. Arah elektronnya dari potensial rendah ke potensial tinggi. Ini arah elektron. Karena elektron yang mengalir pada sebuah rangkaian tertutup. Nah, beda potensial listrik adalah perbedaan antara dua titik pada suatu rangkaian. Misal kita ambil titiknya ini. Ini titik A. Kemudian ini titik B. Maka beda potensial listrik adalah usaha untuk memindahkan muatan dari titik A sampai titik B. Sekali lagi, beda potensial listrik adalah usaha untuk memindahkan muatan dari titik A sampai ke titik B. Secara matematis, beda potensial listrik P sama dengan usaha untuk memindahkan muatan dari titik A ke titik B dibagi dengan muatan listriknya. Hambatan pada kawat penghantar. Hambatan pada kawat penghantar ini dipengaruhi oleh, jadi pada kawat penghantar, misalnya ini kawat penghantar, ternyata memiliki hambatan. Nah, besar hambatan pada kawat penghantar ini dipengaruhi oleh yang pertama, panjang kawat. Semakin panjang kawat, maka hambatannya makin besar. Sekali lagi, semakin panjang kawat, maka hambatannya makin besar. Maka perbandingannya sebanding. Yang kedua adalah jenis kawat.
Nah, tahukah kenapa? Kenapa pada kawat penghantar diisi oleh logam atau digunakan logam tembaga? Kenapa nggak besi? Atau kenapa nggak kuningan? Kenapa harus tembaga? Karena tembaga memiliki hambatan terkecil. Sekali lagi, kenapa tembaga digunakan pada kawat penghantar? Karena hambatan pada tembaga, hambatan jenis pada kawat tembaga itu lebih kecil nilainya. Selanjutnya dipengaruhi oleh luas penampang, dan berikutnya dipengaruhi oleh suhu kawat. Nah, hambatan pada kawat penghantar dipengaruhi oleh keempat ini. Sehingga secara matematis dituliskan bahwa hambatan pada kawat penghantar R sama dengan jenis kawat, rho ini jenis kawat, kemudian dikali dengan panjang kawat per luas penampang kawat. Nah, tadi luas penampang kawat sudah kita bahas singgung sebelumnya, bahwa luas penampang kawat itu adalah bentuknya lingkaran, sehingga A sama dengan Pi R kuadrat. Maka persamaan ini bisa kita ganti menjadi R sama dengan rho L per Pi R kuadrat. Rho itu jenis kawat, L itu panjang kawat, R itu adalah jari-jari kawat. Sedangkan A ini adalah luas penampang kawat. Nah, sekarang koefisien atau variabel suhunya di mana? Nah, untuk hambatan pada kawat penghantar yang dipengaruhi oleh suhu, persamaannya untuk pengaruh suhu R sama dengan setelah suhu akhir, hambatan pada suhu awal 1 ditambah koefisien suhu dikali dengan perubahan suhu. Nah, nilai alfa atau koefisien suhu di sini adalah konstanta. Nanti akan diberitahu berapa nilainya. Kemudian nilai rho juga itu adalah hambatan jenis pada masing-masing logam kawat. Seperti tembaga tadi ada berapa jenis? Ada berbagai jenis kawat yang digunakan pada penghantar. Nah, ini untuk hambatan pada kawat penghantar. Nah, selanjutnya hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Nah, hukum Ohm menyatakan bahwa arus yang mengalir pada suatu rangkaian, sebanding dengan besar tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Sekali lagi, besar arus yang mengalir pada suatu rangkaian tertutup sebanding dengan tegangannya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Maka persamaan untuk hukum Ohm, I sama dengan arus listrik beda potensial atau tegangan listrik dibagi dengan hambatannya. Ini untuk hukum Ohm. Selanjutnya untuk hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu ada dua. Hukum Kirchhoff yang pertama ini berbicara tentang arus. Jadi pada suatu rangkaian yang bercabang, jumlah arus yang mengalir sama dengan jumlah arus yang keluar. Misal, arus yang masuk pada titik percabangan akan sama dengan arus yang keluar pada percabangan itu. Jumlah arus yang masuk akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Kemudian hukum Kirchhoff yang kedua menyatakan bahwa jumlah GGL atau jumlah tegangan dengan aljabar dari arus dan hambatan hasilnya sama dengan 0. Jumlah tegangan ditambah dengan jumlah arus dikali dengan hambatan hasilnya sama dengan 0. Ini untuk hukum Kirchhoff yang pertama dan hukum Kirchhoff yang kedua. Selanjutnya, energi listrik dan daya listrik. Energi listrik notasinya adalah W. Ini gampang sekali mengingatnya. Untuk energi listrik, ingat aja energi listrik persamaannya adalah vitamin. Disingkat
feet. Nah, seperti itu cara mengingatnya. Nah, V itu adalah tegangan listrik, I arus listrik, T itu adalah waktu. Variabel waktu di sini dalam sekon. Sekali lagi, V itu tegangan listrik, I itu adalah arus listrik, T itu adalah satuan waktu. Nah, persamaan ini bisa kita kembangkan lagi dengan menurunkan persamaan hukum Ohm tadi, bahwa I sama dengan V per R, atau V sama dengan I kali R. Nah, tinggal menggantikan saja nilai I dengan V per R. Kalau kita gantikan I dengan V per R, maka energi W sama dengan V kuadrat. Ini ya, ganti V kali V kuadrat per R kali T. Kalau kita gantikan I-nya, sekarang kalau kita gantikan dengan nilai V, V-nya kita gantikan, usaha juga sama dengan, kita gantikan I kali I kuadrat. I kuadrat masih ada variabel R dikali dengan waktu. Nah, itu untuk energi listrik. Selanjutnya untuk daya listrik. Daya listrik notasinya adalah P. Daya listrik ini adalah usaha atau energi listrik tiap waktu. Energi listrik tiap satuan waktu. Nah, kalau di energi listrik ada V kali I kali T. Ada variabel T di bawah, ada variabel T. Bisa kita eksekusi sehingga nilai daya listrik adalah tegangan dikali arus listrik. Nah, dengan cara yang sama kalau kita turunkan persamaan hukum Ohm yang ini tadi, ini I sama dengan V per R atau V sama dengan I kali R, kita substitusikan kemari, maka persamaan daya listrik menjadi P sama dengan, kita gantikan V-nya dengan I kali R, maka hasilnya I kuadrat R. Atau yang kedua, nilai P, tegangan daya listrik, arusnya kita ganti dengan V per R, maka daya listrik menjadi V kuadrat per R. I kuat arus satuannya ampere, V tegangan listrik satuannya volt, R hambatan listrik satuannya ohm, P daya listrik satuannya watt, W energi listrik satuannya joule. Contoh, sebuah kawat penghantar terbuat dari logam X dengan hambatan jenisnya 6,28 kali 10 pangkat min 4 ohm meter yang panjangnya 100 meter. Jika diameter kawat itu 2 mm, tentukanlah hambatan pada kawat itu. Yang pertama sekali kita harus memastikan variabel-variabel yang ada pada soal ini. Yang pertama, variabelnya hambatan jenis kawat itu 6,28 kali 10 pangkat negatif 4 ohm meter. Kemudian panjangnya 100 meter. Lalu diameter kawat 2 mm. Diameter kawatnya 2 mm. Maka jari-jari kawat setengah dari diameternya 1 mm ubah ke meter 10 pangkat min 3 meter. Demikian variabelnya seluruhnya. Persamaannya, hambatan jenis kawat atau hambatan pada kawat penghantar adalah hambatan jenis kawat dikali panjang kawat dibagi dengan luas penampang kawat. 6,28 kali 10 pangkat min 4, panjang kawatnya 100 meter. Luas permukaan kawat, luas penampang kawat adalah pi R kuadrat dengan jari-jari 10 pangkat min 3. Jangan lupa dikuadratkan.
maka hambatan kawat nilai pi adalah 3,14, maka 6,28 dengan 3,14 ini 2, berarti 2 kali 100, 200 kali 10 pangkat minus 4 dibagi 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 6. Berarti hasilnya 2. Bilangan berpangkat dibagi, pangkatnya dikurang. Maka hambatan kawat itu adalah 2 kali 10 pangkat 4 ohm. Demikian cara untuk menentukan hambatan pada kawat penghantar. Selanjutnya contoh nomor 2. Ada sebuah rangkaian 2 loop, yaitu pada rangkaian memiliki hambatan R1, R2, R3, R4, dan R5. Kemudian dihubungkan dengan 3 sumber tegangan 6 volt, 3 volt, dan 6 volt. Nah, jika diketahui R1 dan R2 sama dengan 4 ohm, R3-nya 6 ohm, R4 dan R5 sama dengan 2 ohm, tentukan arus yang mengalir pada R3. Tentukan arus yang mengalir pada R3. Nah, caranya pertama sekali untuk menyelesaikan rangkaian 2 loop ini adalah menentukan arahnya. Arah loopnya. Arah loop pada loop yang pertama, ini kita misalkan loop yang pertama, ini loop yang kedua. Arahnya bebas. Terserah mau searah jarum jam, arah aliran arusnya, atau berlawanan arah jarum jam. Nah, misalnya arah loopnya searah jarum jam, misalnya arus mengalir arahnya, ini pemisalan, arahnya ini arah loopnya untuk loop yang pertama. Demikian juga arah loop yang kedua, caranya sama. Seperti ini arah loopnya, jadi begitu terus, ini seperti ini. Nah, loop yang pertama juga begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah menentukan arah loop, maka tentukan arah arus pada loop yang pertama dan arah arus pada loop yang kedua. Kita misalkan loop yang pertama arus yang mengalirnya adalah I1. Sebelumnya arah arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Dari potensial tinggi ke potensial rendah. Berarti arah arusnya mengalir seperti ini. Ini titik cabang. Sebelum melewati titik cabang, kita beri tanda I1. Ini arah arus I1 masuk ke titik cabang. Kemudian di loop yang kedua arahnya seperti ini. Ini arah arus dari potensial tinggi ke potensial rendah. Seperti ini. Ini arah arusnya masuk ke titik cabang, ini I, arus yang kedua, masuk ke titik cabang sesuai dengan hukum Kirchhoff yang ke-1 yang pertama, bahwa arus yang masuk ke titik cabang sama dengan arus yang keluar dari titik cabang. Yang masuk I1 pasti sama dengan yang keluar. Ini I3. Kita beri tanda, ini I3. Nah, pertanyaannya adalah tentukan arus yang mengalir pada R3. Arus yang mengalir pada R3 berarti pertanyaannya adalah I3. Berapa nilai I3? Baik. Kita selesaikan sesuai dengan persamaan hukum Kirchhoff yang kedua. Kita ambil dari loop pertama. Dari hukum Kirchhoff yang kedua, bahwa jumlah voltase atau tegangan
ditambah jumlah arus dikali hambatan sama dengan 0. Kita lihat jumlah tegangan. Kita lihat arah loopnya. Arah loopnya berputar seperti ini, terus seperti ini, terus seperti ini. Di 6 volt yang dilalui adalah tanda negatif. Ingat, kalau simbol seperti ini, tanda garis kecilnya adalah negatif. Ini tanda negatif, berarti yang atasnya tanda positif. Yang dilewati pertama sekali bersentuhan dengan arah loop adalah tanda negatif. Berarti negatif 6. Terus lagi kemudian di 3 volt. 3 volt juga kena di tanda negatif duluan. Baru positifnya. Maka ini juga kurang 3. Tidak ada lagi pada loop yang pertama sumber tegangan. Kita tutup. Ditambah arus pada loop yang pertama ada I1 dan I3. I1 dan I3. Yang dilewati oleh I1 adalah ini I1 dan R1 dan R4, berarti I1 ini ya. Dilewati pada loop 1 ini, loop yang pertama R1 tambah R4. Kemudian ada I3. I3 yang dilaluinya adalah R3 ditambah I3 kali R3 sama dengan 0. Kita selesaikan semua. Minus 3 dikurang minus 6 kurang minus 3 min 9 tambah I1 R1 nilainya 4, R4 nilainya 2. 4 tambah 2, 6. Ditambah I3. R3 nilainya 6. Sama dengan 0. Kita sederhanakan bentuk persamaannya. 6 I1 ditambah 6 I3 sama dengan 9 pindah, negatif 9 pindah jadi 9. Ini persamaan yang pertama untuk loop yang pertama. Selanjutnya kita selesaikan persamaan yang kedua. Kita akan cari di loop yang kedua. Dengan cara yang sama. Untuk loop yang kedua, kita gunakan hukum Kirchhoff yang kedua juga. Jumlah tegangan ditambah jumlah arus dikali hambatan sama dengan 0. Pada loop yang kedua, yang dilalui adalah, ini putarannya, yang dilalui tegangannya 6 volt, garis panjang, ini positif, berarti 6 positif, kemudian dilewati juga 3, tanda positif juga, tambah 3, habis, tidak ada lagi sumber tegangan karena hanya 2, ditambah arus yang dilalui adalah I2 dan I3. Kita lihat arah arus I2. Arah arus I2 adalah berlawanan dengan arah loop. Sekali lagi, arah arus I2 berlawanan dengan arah loop sehingga nilainya negatif. Negatif I2. Kemudian yang dilalui I2 adalah R2 dan R5. R2 tambah R5. Selanjutnya jumlah tambah lagi. Ada I3. Lihat arah loopnya. Ternyata yang dilalui I3 berlawanan dengan arah loop. Maka I3 juga negatif. Yang dilalui oleh I3 adalah R3. Sama dengan 0. Kita sederhanakan. 6 tambah 3, 9. Kemudian I2, R2 dan R5.
R2-nya 4, R5-nya 2. 4 tambah 2, 6. Berarti kurang I2 kali 6. Ini juga tanda min. I3, R3-nya ada 6. 6 ohm R3. Berarti I3 kali 6 sama dengan 0. Nah, selanjutnya adalah kita sederhanakan bentuknya. 6 negatif 6 I2 dikurang 6 I3 sama dengan pindah negatif 9. Ini persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya menurut hukum Kirchhoff yang pertama, bahwa jumlah arus yang masuk melalui titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang. Sehingga I1 tambah I2 harus sama dengan I3. Ini persamaan yang ketiga. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa yang ditanya di soal. Pertanyaannya adalah I3. Sehingga fokus kita adalah variabel pada persamaan ada I3-nya. Ini ada I3, ini ada I3. Selanjutnya kita substitusi persamaan ketiga ke persamaan yang satu, karena fokus kita untuk mencari arus yang mengalir pada I3 saja. Sehingga kalau kita substitusikan persamaan satu dan persamaan yang ketiga, 1 dan 3. Kita keluarkan I1-nya, kita ganti dulu. I1 sama dengan ini pindah, I3 dikurang I2. Kemudian nilai I1 ini dari persamaan yang ketiga, kita gantikan kemari. 6 I1 tambah 6 I3 sama dengan 9. Gantikan I1-nya dengan ini. 6 kali I3 dikurang I2 ditambah 6I3 sama dengan 9. Kali ke dalam 6I3 dikurang 6I2 tambah 6I3 sama dengan 9. Kita sederhanakan bentuknya. I2 menempati urutan yang pertama. Negatif 6I2. 6I3 tambah 6I3 menjadi tambah 12I3 sama dengan 9. Ini persamaan yang keempat. Nah, sekarang fokus kita adalah persamaan yang kedua dengan persamaan yang keempat. Karena sudah sama, ada I2, I3, dan I3. Maka langsung saja kita substitusikan persamaan 2 dan persamaan yang keempat. Dari persamaan 2 yang keempat, 2 dan 4, dari persamaan 2, minus 6I2 dikurang 6I3 sama dengan negatif 9. Kemudian persamaan yang keempat, minus 6I2 ditambah 12I3 sama dengan 9. Agar I2-nya kita eksekusi, agar menghasilkan I3, maka langsung saja karena ini sudah sama. Karena sudah sama ya, bilangannya 6. Langsung saja kita kurang. Minus 6 dikurang minus 6, ini habis ya. Minus 6 dikurang 12, hasilnya minus 18I3. Sama dengan minus 9 dikurang 9, hasilnya minus
18. Maka hasil arus yang mengalir pada I3 sama dengan min 18 dibagi min 18, hasilnya 1 ampere. Jika nilainya positif, maka arah arus I3 searah dengan pemisalan tadi. Nah, pemisalan ini mana? Arah arus yang kita misalkan adalah ini. Maka arahnya sama dengan ini. Itu dia. Demikianlah penjelasan saya tentang rangkaian listrik arus searah. Sangat mudah dipahami, bukan? Nah, jangan lupa untuk ini, agar kedepannya saya dapat memberikan informasi dan edukasi yang menarik lainnya untuk Anda semuanya. Sampai jumpa!